Bisa dimulai, Mbak Aga? Bisa, Ustaz. Baik. Monggo, Ustaz. Suara saya jelas ya? Bisa, Ustaz. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Para peserta kajian yang mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada Rabu siang jam 13, kurang lebih jam 13 ini kita bisa menghadiri kembali sebuah kegiatan yang mulia, sebuah kegiatan yang insya Allah membuahkan pahala yang besar, pahala yang agung, ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada kita semua, kegiatan ini baik, kegiatan ini agung pahalanya jika disertai dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada diri kami pribadi, untuk menata niat, meluruskan niat. Tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain, tidak ada motif lain dari mengikuti kajian ini kecuali ingin mengharap, kecuali ingin meraih ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita singkirkan niat yang lain agar apa yang kita lakukan betul-betul diridhai dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, marilah kita awali kajian kita ini dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para anbiya, para rasul, para aulia, para sholihin, guru-guru kita, Syekh Abdullah Al-Harari, pengarang kitab ini, dan seterusnya, ila asyrafin nabiyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram, wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i shalihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin, وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ منذر حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بشري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سل، ورؤية الرسول، شفاعة الرسول، مرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. ومن مرض من إخوانك فعوده بنفسك وتعاهده برسولك. ومن مرض, dan sesiapa yang sakit, barang siapa yang sakit min ikhwanika, dari saudara-saudaramu, dari teman-temanmu, dari tetangga-tetanggamu, dari sesama aktivis dakwah, sebagaimana engkau juga aktivis dakwah, sesama guru, terutama juga kerabat dan seterusnya, fa'udhu, maka kunjungilah dia, binafsika, dengan dirimu, kunjungilah mereka, wa ta'ahadhu birusulika, dan carilah informasi mengenai orang yang sakit itu dengan mengutus utusan-utusanmu. Mencari tahu dan memberikan perhatian lebih kepada orang yang sakit di antara saudara-saudaramu itu, birusulika, engkau sendiri kunjungi dia, lalu engkau juga memberikan perhatian lebih, kalau bisa membantu merawat dengan mengutus utusanmu ke orang yang sakit tersebut. Asy-syarh liya'lam anna 'iyadatal maridi wa ziyaratahu minal adabir rafi'ah. Hendaklah diketahui bahwa mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit, termasuk adab-adab yang luhur. Allati hathal islamul muslimin 'alaiha, di mana Islam menganjurkan umat Islam untuk melakukannya. Wa ja'alaha min ula huquqil muslimi ala akhihil muslim. Dan Islam menjadikan perbuatan menjenguk orang sakit itu di antara hak muslim atas muslim yang lain yang harus diperhatikan, yang paling awal, yang paling utama. Di antara hak muslim atas muslim lainnya yang paling utama. Termasuk yang paling utama di antara hak muslim atas muslim yang lain. Bal wa min subulit ta'alufi bainal qulubi. Bahkan menjenguk orang sakit, menjenguk saudara-saudara kita yang sakit, ini adalah termasuk sebab atau cara, jalan mendekatkan antar hati sesama umat Islam. Menjadi sebab munculnya kasih sayang di antara sesama saudara se-Islam. Alladzi imtannallahu ta'ala 'alaina bihi fi kitabihil karim, haitsu qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi Islam itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Islam adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Nah, saling menjenguk, saling mengunjungi satu saudara se-Islam, satu saudara muslim kepada saudara muslim lainnya, itu akan semakin mengikat kasih sayang di antara mereka, di antara keduanya, atau di antara mereka, saudara-saudara se-Islam, dan menguatkan hubungan keislaman di antara mereka. وهذه العيادة تذكر المريض بأقوى رابط بين المسلمين وهو الأخوة في الإسلام. Perbuatan menjenguk saudara sesama muslim ini akan mengingatkan orang yang sakit bi aqwa rabitin bainal muslimin, mengingatkan ia akan
hubungan yang paling kuat, hal yang bisa mengikat di antara umat Islam, dan ikatan itu adalah ikatan yang paling kuat, ya. Perbuatan menjenguk saudara kita se-Islam yang sakit itu akan mengingatkan kepada orang yang sakit itu akan ikatan yang paling kuat di antara umat Islam, wa huwal ukhuwatu fil Islam, yaitu persaudaraan sesama Islam. Ini adalah ikatan yang paling kuat antara kita dengan saudara-saudara kita sesama Islam. Bukan ikatan yang lain, bukan ikatan harta, bukan ikatan persaudaraan, kekerabatan. Ikatan saudara sesama Islam, ikatan persaudaraan seiman, se-Islam, ini semestinya menjadi ikatan yang paling kuat di antara kita, bukan yang lain. Fayakunu dzalika sababan fi takhfifi alamihi wa ahzanihi. Perbuatan menjenguk saudara sesama Islam yang sedang ditimpa penyakit ini adalah sebab di dalam meringankan rasa sakit dan kesedihannya. Lidza kana min adabis salafi. Oleh karena itu, di antara adab yang dilakukan, di antara etika yang dilakukan oleh para ulama salaf adalah idza faqadu ahadan min ikhwanihim sa'alu anhu. Jika mereka lama tidak melihat salah satu dari saudara-saudara sesama Islam, maka mereka bertanya mengenai orang tersebut. Fa in kana ghaiban ta'au lahu wa khallafuhu khairan fi ahlihi wa in kana hadiran zaruhu. Jika orang yang lama tidak kelihatan itu memang sedang bepergian ke suatu tempat, ghaib, tidak berada di tempatnya, tidak berada di rumahnya, ta'au lahu, maka mereka akan mendoakannya. Mudah-mudahan dia selalu dalam perlindungan Allah, mudah-mudahan senantiasa diberi taufik oleh Allah, mudah-mudahan sukses di dalam melakukan apa yang dia kerjakan di tempatnya sana. Sedang bekerja di suatu tempat misalkan, atau sedang ada urusan, atau sedang haji, sedang umroh, atau sedang ada kegiatan di suatu tempat, didoakan. Mudah-mudahan teman kita ini sukses di dalam melakukan apa yang sedang dia kerjakan, dan mudah-mudahan bisa kembali ke kampung halamannya dengan selamat, bisa berkumpul kembali dengan sanak saudaranya. Didoakan. Jika memang tidak ada di tempatnya, didoakan. Jadi kalau mereka, sekali lagi, kalau para ulama salaf itu melihat ada salah seorang di antara mereka yang sudah lama tidak kelihatan, maka mereka akan bertanya mengenai orang tersebut. Jika dia tidak ada di rumahnya, didoakan. Wa khallafu lahu khairan fi ahlihi. Wa khallafu lahu khairan fi ahlihi. Kemudian melakukan hal yang baik pada keluarganya. Apa misalkan ya? Ya, doa atau memberikan hadiah berupa makanan, hadiah berupa apapun yang bisa menghibur keluarga yang sedang ditinggalkan oleh orang yang bukan ditinggalkan mati ya, ditinggalkan karena ada dinas atau tugas atau pekerjaan di luar kota misalkan. Wa in kana hadiran, dan jika orang itu ada di rumahnya, zaruhu, maka mereka akan menziarainya, menjenguknya, mengunjunginya. Yaqulul A'masyu rahimahullahu taala, Imam A'mash mengatakan, kunna naq'udu fil majlisi. Kami duduk di satu majelis, fa idza faqadna ar-rajula thalathata ayyamin, apabila kami tidak melihat teman yang biasa duduk bersama kami di dalam satu majelis itu thalathata ayyamin, selama 3 hari, sa'alna anhu, kami menanyakan tentang kabarnya, menanyakan tentangnya, tentang dirinya. Fa in kana maridan udnahu, jika dia sakit maka kami akan mengunjunginya. Wa qad warada fil athari an sayyidil bashari sallallahu alaihi wasallam annahu qala, terdapat di dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah, Rasulullah ditanya 6 hak muslim atas muslim yang lain itu apa wahai Rasulullah?
Qala, beliau bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau bertemu dengan saudara se-Islam di suatu tempat, di suatu jalan, fasallim alaihi, maka engkau baca atau ucapkan salam kepadanya. Wa idza ta'aka fa'ajibhu, jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu, apabila dia minta nasihat maka berilah ia nasihat. Wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu, jika dia bersin lalu dia mengucapkan hamdalah, fashammithu, maka doakan dia dengan doa yang biasa kita baca, yang sudah kita ketahui, yarhamukallah. Kalau perempuan, yarhamukillah. Wa idza marida, dan apabila dia sakit, fa'uduhu, maka kunjungilah dia, jenguklah dia. Wa idza mata, dan apabila dia mati, fattabi'ahu, maka iringi jenazahnya. Wa li ahammiyati hadzal khuluqit thayyibi alladhi huwa min qabilit tawasuli wa nashril ulfati wal mahabbati. Wa li ahammiyati hadzal khuluqit thayyibi, dan karena urgensi akhlak yang baik ini, karena pentingnya akhlak yang baik ini, alladzi huwa min qabilit tawasul, yang bisa mendekatkan antar sesama umat Islam, yang dengannya akan terjadi tawasul bainal muslimin, baina al-ikhwan fid din, bainal ikhwa fi al-islam fil iman, yang dengannya akan terjadi tawasul dan ulfah, mahabbah, akan terjadi hubungan yang baik antara sesama umat Islam, akan menumbuhkan kasih sayang di antara umat Islam. Ju'ila li ziyaratil maridi fadlun wa thawabun kabir, maka mengunjungi orang sakit ini memiliki keutamaan dan pahala yang besar. Kama ju'ilat lahu adabun jamilun al-iltizamu biha, sebagaimana juga menjenguk orang sakit itu memiliki adab-adab, memiliki etika-etika yang sangat baik kalau kita menetapi etika itu, menjalankan etika-etika itu. Awalan, ini akan disampaikan beberapa hal. Ada awalan, ada tsaniyan. Yang pertama akan disampaikan mengenai pahala mengunjungi orang sakit. Kemudian pada halaman berikutnya, halaman 224, tsaniyan, itu akan dijelaskan mengenai adab-adab mengunjungi orang sakit. Yang pertama adalah pahala mengunjungi orang sakit, pahala menjenguk orang sakit. Yang pertama, atau keutamaan dan pahala mengunjungi atau menjenguk orang sakit. Yang pertama, thawabul malikil ghaffar. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyeru firman-Nya pada hari kiamat, ya bani Adam maridtu falam ta'udni. Ini adalah di antara hadis yang mutasyabihat. Ini adalah di antara hadis yang mutasyabihat. Kenapa? Nggak bisa lewat. Ada motor di situ, tolong di ada motor di sebelah sini, ada mobil sebelah sini, jadi mungkin coba dilihat. Motornya digeser dikit. Ini adalah di antara hadis yang mutasyabihat. Artinya tidak boleh kita mengartikan hadis ini secara zahir. Karena kalau diartikan secara zahir, maka akan menyalahi prinsip dasar keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai apapun, bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu apapun, tidak bisa dibayangkan. Oleh karena itu para ulama di antaranya adalah Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim.
menjelaskan makna hadis ini. Dan ini sebenarnya sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Hadis ini sudah disebutkan oleh pengarang kitab ini atau pensyarah kitab ini ketika membahas satu pembahasan sekian pertemuan yang lalu. Ya. Diulang di sini. Innallaha azza wa jalla yaqul yaumal qiyamati ya ibna adama maridtu falam ta'udni qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qal aba alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu ama 'alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indahu. Jadi bagian pertama dari hadis ini adalah hadis yang mutasyabihat. Tetapi kemudian pada penggalan berikutnya di hadis yang sama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna dari apa yang difirmankan olehnya pada hadis qudsi ini ya. Apa yang difirmankan olehnya pada penggalan hadis yang pertama. Jadi penjelasannya makna dari penggalan hadis yang bagian pertama itu dijelaskan oleh Allah langsung di dalam penggalan hadis kedua di hadis yang sama. Kita baca dulu ini biar tidak salah paham. Kita baca dulu syarahnya. Waqad marral kalamu 'ala al-hadits sabiqan. Wa dzukira bi ikhtisarin tanazzuhullahi 'azza wa jalla 'anis sihhati wal marad. Jadi pembahasan mengenai hadis ini sudah pernah kita sampaikan. Wa dzukira bi ikhtisar dan disebutkan secara ringkas bahwa wajib kita yakini Allah Maha Suci dari sehat dan sakit. Tidak boleh kita meyakini bahwa Allah sehat atau sebaliknya. Tidak boleh kita meyakini bahwa Allah sakit. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari seluruh sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari seluruh penyerupaan terhadap segenap makhluknya. Idhuma sifatul khalqi. Jadi tidak boleh diyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat sehat atau sakit. Karena keduanya adalah di antara sifat-sifat makhluk. Qala an-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan, qala al-ulama. Beliau mengutip perkataan dari para ulama sebelumnya. Innama adhafa al-marada ilaihi subhanahu wa ta'ala wal muradul abdu wal murad al-abdu tashrifan lil abdi wa taqriban lahu. Allah Subhanahu wa taala adhafal marada, menyandarkan sakit ilaihi kepadanya. Ilaihi kepadanya, wal muradul abdu, padahal yang dimaksud adalah hamba. Yang dimaksud itu adalah hamba yang sakit, bukan Allah yang sakit. Kenapa? Tashrifan lil abdi, untuk memuliakan hambanya. Wa taqriban lahu, dan sebagai bentuk pendekatan pemahaman supaya lebih mudah dipahami. Qalu, para ulama mengatakan wa ma'na wajadtani 'indahu ay wajadta thawabi wa karamati. Jadi dari penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, jika kita ingin mengartikan dan menerjemahkan hadis di atas, kita katakan innallaha 'azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, maridtu falam ta'udni, hambaku sakit tetapi engkau tidak menjenguknya. Hambaku sakit tetapi engkau tidak menjenguknya. Qal ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya. Qala ama 'alimta anna 'abdi fulanan marida. Jadi kalau penggalan yang pertama ini kita artikan sudah kita artikan seperti itu, ya sudah. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, enggak usah kita artikan. Berarti tidak perlu diterjemahkan. Atau kalau mau diberi penjelasan bahwa hadis ini seakan-akan
seakan-akan memiliki makna wahai anak Adam. Secara zahir maknanya adalah wahai anak Adam, aku sakit tetapi engkau tidak menjengukku. Ya. Kemudian di dalam kurung kalau memang berupa tulisan diartikan yang dimaksud adalah hambaku sakit, ya, sebagaimana dalam penggalan hadis yang berikutnya dijelaskan yang dimaksud adalah apa? Hambaku sakit sedangkan engkau tidak menjenguknya. Qala ama alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu. Ama alimta annaka law 'udtahu, tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya engkau jika menjenguknya lawajadtani 'indahu, ini seakan-akan memiliki makna niscaya engkau akan mendapati aku dan menemui aku di sampingnya. Yang dimaksud adalah apa? Bukan arti zahirnya, tapi yang dimaksud adalah sebagaimana diterangkan oleh para ulama yang dikutip penjelasannya oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, ai wajadta thawabi wa karamati. Niscaya engkau akan mendapatkan pahala, niscaya engkau akan mendapatkan pahala dan kemuliaan dariku. La wajadtani 'indahu, artinya apa? Jika engkau menjenguknya, ama alimta annaka law 'udtahu, tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya engkau seandainya menjenguknya, niscaya engkau akan mendapatkan pahala dan kemuliaan dariku, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Wanzur fi ma'na hadzal hadits wa ma fihi min faidati itsbat at-ta'wil fi ma sabaqa. Dan perhatikanlah, lihatlah mengenai makna hadis ini dan faidah-faidah di dalamnya. Wa ma fihi min faidati itsbat at-ta'wil, dan keterangan mengenai penetapan kebolehan mentakwil hadis dan juga ayat mutasyabihat. Dan ini fi ma sabaqa, pada halaman-halaman sebelumnya. Di halaman berapa ya nanti dicari. Yang kedua, salatul malaikati alaihi. Salatul malaikati alaihi. Orang yang menjenguk saudaranya sesama muslim yang sakit, maka akan didoakan oleh malaikat. Akan dimintakan ampunan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menjenguk. Famin fadaili wa thimari iyadatil marid, di antara keutamaan dan buah menjenguk orang sakit, annal malaikata, bahwasanya para malaikat, tusalli 'alal 'aidi, mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang yang menjenguk, wa tastaghfiru lahu, dan memintakan ampunan dosa untuknya. Fa an Ali radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, beliau mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan, tidaklah ada seorang muslim yang menjenguk saudaranya sesama muslim ghudwatan, pada pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, sehingga kecuali ia akan didoakan dan dimintakan ampunan dosa oleh 70.000 malaikat sehingga datang waktu sore. Ya, kalau dia menjenguk saudaranya sesama muslim pada pagi hari, maka ia akan didoakan oleh para malaikat terus sebanyak 70.000 malaikat. 70.000 malaikat akan mendoakannya dan memintakan ampunan dosa untuknya sampai sore hari. Wa in 'adahu 'ashiyatan, dan jika ia menjenguk saudaranya sesama muslim itu pada sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih, maka 70.000 malaikat akan mendoakan dan memintakan ampunan dosa untuknya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannati, dan dia akan mendapatkan taman di surga. Dia akan mendapatkan taman di surga. Hadits riwayat At-Tirmidzi, disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Yang ketiga, keutamaan menjenguk orang sakit. Yang ketiga, nuzulur rahmah. Nuzul ar-rahmah. Fa'an, turunnya rahmat, ya. Turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Turunnya rahmat khusus
dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menjenguk orang sakit. Jadi kalau disebutkan orang yang menjenguk orang sakit akan mendapatkan rahmat dari Allah, itu artinya rahmat khusus. Bukan rahmat yang umum. Orang yang hadir di majelis ilmu akan turun rahmat kepada mereka, itu adalah rahmat khusus. Rahmat khusus itu artinya adalah rahmat yang disertai dengan ketinggian derajat. Rahmat yang disertai dengan limpahan pahala. Rahmat yang disertai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan rahmat umum. Kalau rahmat umum diberikan oleh Allah kepada siapapun, bahkan kepada binatang sekalipun. Bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun. Selama mereka hidup di dunia, semuanya akan mendapatkan rahmat yang sifatnya umum dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa bernafas, memiliki paru-paru, memiliki jantung, memiliki mata, ini adalah rahmat umum. Ini adalah rahmat yang Allah berikan secara umum kepada siapapun di dunia ini. Apakah mereka taat, apakah mereka bermaksiat, apakah mereka muslim taat, muslim tidak taat, apakah mereka kafir sekalipun, apakah mereka mendustakan Allah, durhaka kepada Allah, apakah bahkan binatang sekalipun akan mendapatkan rahmat Allah selama mereka di dunia. Tetapi rahmat khusus tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang melakukan amalan-amalan tertentu, melakukan hal-hal tertentu seperti apa? Menjenguk orang sakit. Fa'an Marwana ibn Abi Dawud qala ataitu Anas bin Malik. Diceritakan dari Marwan bin Abi Dawud. Dia mengatakan, ataitu Anas bin Malik. Saya mengunjungi Anas bin Malik. Faqultu. Kemudian aku berkata kepada Anas. Setelah sampai di rumah Anas, Marwan bin Abi Dawud mengatakan kepada sahabat Anas, "Ya Aba Habzah." Salah satu kunyah Anas bin Malik adalah apa? Abu Hamzah. Ini salah satu sahabat yang terbanyak anaknya. Salah satu yang terbanyak putra-putrinya, terpanjang usianya, terkaya sepeninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Hamzah, innal makana ba'idun. Tempatku dengan tempatmu sangat jauh. Rumahku dengan rumahmu sangat jauh. Wa nahnu yu'jibuna an na'udaka. Akan tetapi kami sangat senang apabila bisa mengunjungimu, menjengukmu. Fa rafa'a ra'sahu. Ya, Anas waktu itu dalam keadaan sakit. Dia terbaring di atas ranjang, fa rafa'a ra'sahu, lalu dia mengangkat kepalanya. Faqala, lalu Anas mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah pernah bersabda. Anas pernah menjadi pelayan dan pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Jadi beliau banyak mendengar dan melihat sendiri bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersikap, berakhlak, sehingga beliau banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis, baik hadis yang qauli yang diucapkan oleh baginda Rasul ataupun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah bersabda, ayyuma rajulin ya'udu maridan fa innama yakhudu fir rahmati. Tidaklah seorang laki-laki mengunjungi orang sakit melainkan ia sedang yakhud apa? Fir rahmati. Menempuh jalan rahmat, ya, atau tenggelam dalam rahmat. Fa idza qa'ada 'indal maridi, maka apabila orang yang menjenguk itu duduk di samping orang sakit yang dia jenguk, ghamarathu rahmatu, maka dia akan terlingkupi dengan rahmat. Ya, rahmat yang khusus. Rahmat yang disertai dengan ketinggian derajat, ridha dari Allah, limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah. Anas mengatakan, qultu ya Rasulullah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, hadzal sahih alladhi ya'udul marid. Ini adalah keutamaan yang akan diberikan kepada orang sehat yang sedang menjenguk orang sakit. Fal maridu ma lahu.
Sedangkan orang sakit yang dijenguk itu akan mendapatkan apa? Rasulullah bersabda, tuhattu anhu dzunubuhu. Tuhattu anhu dzunubuhu. Dosa-dosanya digugurkan darinya. Dosa-dosanya digugurkan dari orang yang sakit tersebut. Jadi sakit itu adalah salah satu musibah. Sakit itu adalah salah satu musibah. Musibah itu artinya sesuatu yang menimpa seseorang yang tidak mengenakkan baginya. Segala sesuatu yang menimpa kita, yang tidak mengenakkan bagi kita, itu disebut apa? Musibah. Nah, musibah itu bisa jadi pelebur dosa, bisa jadi mengangkat derajat. Menjadi pelebur dosa jika orang yang terkena musibah itu punya dosa. Maka musibah yang mengenainya, apakah musibah itu berupa penyakit, atau kehilangan harta, sampai tertusuk duri sekalipun, itu adalah musibah. Apabila orang yang terkena musibah itu memiliki dosa, maka itu akan menghapus dosanya. Apabila dosanya sudah habis, maka musibah itu akan mengangkat derajatnya. Mengangkat derajatnya di akhirat, ya, derajat menurut Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tiba-tiba orang yang kena musibah kalau dosanya sudah habis kemudian jadi bupati gitu. Enggak, bukan derajat di dunia. Tetapi ini yang dimaksud adalah derajat di akhirat. Limpahan pahala, keagungan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, as-sa'adatu wan na'im. As-sa'adatu wan na'im, kebahagiaan dan kenikmatan. Fa'an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin man 'ada maridan, barang siapa yang menjenguk orang sakit, aw zara akhan lahu, atau mengunjungi saudaranya sesama Islam, fillah, seagama. Ya, akhi fillah itu artinya adalah saudara, akhuna fillah. Itu maksudnya apa? Saudara kita seagama, saudara kita seiman, saudara kita seislam. Dan ikatan persaudaraan di antara kita adalah fillah. Bukan karena apa-apa, tetapi kita diikat karena sama-sama cinta kepada Allah, karena kita sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikatan harta ataupun yang lain. Jika ada barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya meskipun tidak sakit, ya, mengunjungi saudaranya, nadahu munadin, maka seorang malaikat akan berseru kepadanya, an tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Tibta, ya, artinya engkau adalah orang yang baik. Wa taba mamsyaka, betapa baiknya engkau dan betapa baiknya langkah kaki yang engkau lakukan. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau akan menempati bagian dari surga. Engkau akan menempati bagian dari surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, di dalam Sunan At-Tirmidzi. Disebut juga Jami' At-Tirmidzi. Thanian, jam berapa? 2 kurang 15. Sedikit lagi. Thanian adabu iyadatil marid. Adab-adab mengunjungi orang sakit. Nah, ini penting. Ya. Jangan sampai kita karena tidak tahu adab mengunjungi orang sakit, tujuan kita meringankan kesedihannya, meringankan rasa sakitnya, tetapi yang terjadi malah memperparah penyakitnya. Setelah kita kunjungi, semakin berat sakitnya karena yang kita lakukan tidak sesuai dengan adab-adab yang digariskan oleh Islam. Adab-adab mengunjungi orang sakit. Yang pertama, ikhtiyarul waqtil munasib. Memilih waktu yang sesuai. Memilih waktu yang cocok. Bihaitsu la tusabbibu lil maridi
wa ahlihi harajan, sekiranya tidak menyebabkan bagi orang sakit dan keluarga orang yang sakit harajan, gangguan, ya, sekiranya tidak menimbulkan gangguan, sekiranya tidak mengganggu orang yang sakit itu dan juga keluarga yang merawatnya. Faqad yakunul maridu naiman, terkadang orang yang sakit itu sedang tidur, ya, di waktu-waktu tertentu mengunjungi orang sakit jam 12 malam. Saya nggak sempat ya, saya sempatnya jam 12 malam, ya sempatkan lah, masa nggak sempat. Ya kalau nggak sempat hari ini ya besok. Besok pagi misalkan ya, menjelang zuhur. Setelah zuhur jangan, mungkin dia istirahat. Sore sebelum maghrib, ya, jam 4 sore misalkan. Jam 7 malam, masih oke lah. Jam 12 malam. Fal tawassat wa tamahhal wa la tuhmil. Fal tawassat, akan tetapi tawassat apa? Wa tamahhal. Tawassat itu artinya ya jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu malam, jangan terlalu pagi. Kalau terlalu pagi mungkin nggak cocok. Masih keluarganya mungkin masih merawatnya, masih nyeko, apa kata orang Jawa, nyeko, memandikan. Apa nyeko itu? Membasuh badannya, karena dia nggak bisa mandi sendiri, maka akan dilap dengan handuk misalkan ya. Kalau pagi mungkin masih dilakukan seperti itu, ya tawassat. Kalau terlalu malam juga sudah tidur, maka tawassat, ya, cari waktu yang sekiranya tidak mengganggu. Wa tamahal, dan dipikir lah ya, pelan-pelan lah. Maksudnya jangan terburu-buru untuk saya mumpung waktu luang ini sudah langsung berangkat, gitu. Enggak. Dikira-kira ini waktu yang sesuai apa enggak ini? Waktu yang cocok apa enggak ini? Wala tuhmil, dan jangan ihmal, ya. Ihmal itu apa? Lalai. Jangan lalai, ya, sehingga kamu mengunjungi dia di waktu yang tidak tepat. Yang kedua, su'alul maridi an halihi, menanyakan atau bertanya kepada orang yang sakit itu mengenai keadaannya. Faman zara, maka barang siapa yang menjenguk maridon, orang yang sakit, bada'ahu bisu'ali an halihi, yang dia lakukan adalah memulai untuk bertanya tentang keadaannya, tentang kabarnya, min ghairi ithqalin alaihi, tanpa memberatkan kepadanya. Fa'an Mahmud bin Labid, ya, tidak memberatkannya, tidak banyak bertanya, tidak nyerocos gitu ya, enggak ya, tanya bagaimana kabarnya. Jangan terlalu banyak, nanti akan ada adab ya, nomor berapa itu, tidak memperbanyak bicara di samping atau ketika menyenguk orang sakit. Fa'an Mahmud bin Labid, diceritakan dari Mahmud bin Labid qal, lamma usiba Sa'dun yaumal khandaqi fathaqula, ketika Sa'ad, salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas, lamma usiba Sa'dun yaumal khandaqi fathaqula, ketika Sa'ad terkena sesuatu, tidak diterangkan di sini apakah terkena panah, terkena apa ya. Yang jelas mengakibatkan beliau sakit, fathaqula, dan sakit beliau menjadi berat, hawwaluhu 'inda imra'atin fakanat tudawil jarha. Para sahabat kemudian membawanya ke seorang perempuan, perawat, ya, perawat perempuan, fakanat tudawi al jarha, yang bertugas untuk mengobati orang-orang yang terluka. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bihi yaqul, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Sa'ad yang sedang dirawat oleh perawat itu tadi, yaqul, Rasulullah bertanya, kaifa amsaita, bagaimana keadaanmu di sore ini? Wa idza asbaha, dan apabila
berada di pagi hari, yaqulu lahu, Rasulullah berkata kepadanya, bertanya kepadanya, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu di pagi ini? Fa yukhbiruhu, lalu Sa'ad menceritakan kondisinya. Jadi begitu cukup, kaifa amsaita, kaifa asbahta, bagaimana kondisi kamu. Ya. Akhrajahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Yang kedua adalah ruqyatul maridi wa du'a'u lahu. Ini akan disampaikan di sini ruqyah. Ada beberapa ruqyah di sini karena pensyarah kitab ini juga ahli ruqyah. Jadi beliau tahu. Yang ketiga adalah ruqyatul maridi wa du'a'u lahu. Meruqyah, membacakan doa tertentu atau ayat tertentu yang dimaksud supaya orang yang sakit itu sembuh. Wa du'a'u lahu, dan mendoakan baik untuknya. Minas sunnati, termasuk sunnah yang digariskan oleh Islam, idza utta maridon, apabila engkau mengunjungi orang sakit, anta da'u lahu, hendaklah engkau mendoakannya, bisyifai, dengan kesembuhan, wa antarqiyahu, dan meruqyahnya. Banyak orang yang mengira kalau ruqyah itu ru'yah gitu ya. Beda itu. Antara ruqyah dengan ru'yah itu berbeda. Ustaz, saya mohon di ru'yah. Ru'yah itu artinya melihat. Kalau minta dibacakan ayat-ayat dan doa-doa tertentu agar sembuh ya dengan izin Allah, itu namanya apa? Ruqyah bil qaf, bukan ru'yah bil hamzah. Ruqyah dengan qaf, bukan ru'yah dengan hamzah. Fa'an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala ala maridin qala, diceritakan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah ketika mengunjungi orang sakit, beliau mengatakan, adhibil ba'sa rabban nas, hilangkanlah penyakit ini wahai Tuhan manusia, ishfi wa anta syafi, sembuhkanlah ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha penyembuh, maha memberikan kesembuhan, la syifaa illa syifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Yang memiliki kesehatan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mencabut kesehatan dari kita juga pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minum obat, itu hanya sebab yang belum tentu menghasilkan akibat yang berupa kesembuhan, karena yang menciptakan kesembuhan itu bukan obat, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Syifaan la yughadiru saqama. Ya, ini tadi sembuhkan, syifaan dengan sebuah kesembuhan. La yughadiru saqama, yang tidak meninggalkan sakit. Ya, sembuh total, tidak menyisakan sakit. Wa an Ubadata. Kita baca sampai akhir halaman ya. Wa an Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit. Qal, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku masuk ke ruangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'uduhu, menyenguknya. Wa bihi minal waj'i ma ya'lamullahu shiddatan. Ketika itu Rasulullah mengalami rasa sakit yang dahsyat, ya, syiddah, yang dahsyat yang hanya diketahui oleh Allah. Saya kata Ubadah tidak tahu. Tapi yang jelas beliau melihat bahwa Rasulullah sakit ketika itu dengan sakit yang parah. Tsumma dakhaltu alaihi minal 'ashiyyi. Kemudian aku masuk lagi ke ruangan beliau minal 'ashyi, pada sore hari. Waqad bari'a ahsana bur'in. Dalam keadaan Rasulullah telah sembuh dengan total. Telah sembuh dengan sebaik-baiknya. Faqultu lahu, maka aku bertanya kepada beliau, dakhaltu 'alaika ghudwatan wa laka minal waj'i ma ya'lamullahu shiddatan. Aku tadi, wahai Rasulullah, memasuki ruangan engkau pada pagi hari, sedangkan engkau dalam keadaan sakit parah. Wa dakhaltu 'alaikal 'ashiyyata wa qad bari'ta. Kemudian pada sore hari aku memasuki ruanganmu, wahai Rasulullah, dalam keadaan engkau sudah sembuh pada sore hari. Faqala, lalu Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, ya ibnas Samiti, wahai ibnas Samit,
Ubadah ibn Samit. Inna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril, raqani, meruqyah aku, biruqyatin dengan sebuah ruqyah. Bari'tu, biruqyatin bari'tu, dengan sebuah ruqyah yang dengannya aku menjadi sembuh. Ala u'allimuka ala u'allimukaha ala u'allimukaha, tidakkah engkau mau aku mengajarkan ruqyah itu kepadamu? Fakultu, maka aku mengatakan, Ubadah ibn Samit mengatakan, bala, tentu wahai Rasulullah, aku mau. Qala, ruqyah Jibril kepadaku itu adalah, kata Rasulullah, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min hasadi kulli hasidin wa 'ainin. Bismillahi yashfika. Jadi kalau menjenguk orang sakit, ruqyah ini dibaca. Bismillahi arqika, dengan menyentuh kepalanya atau dadanya, atau tanpa menyentuh. Atau tanpa menyentuh sama sekali tidak apa-apa. Bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah, arqika, aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min hasadi kulli hasidin, dari hasudnya setiap orang yang hasud, yang iri dan dengki. Wa 'ainin, dan dari penyakit ain. Penyakit yang disebabkan pandangan mata yang disertai dengan hasud. Jadi pandangan mata orang lain kepada kita yang disertai dengan hasud di dalam hatinya, itu bisa menyebabkan penyakit pada diri kita. Makanya anak itu kadang-kadang kalau dia rewel di malam hari, padahal sebelumnya tidak panas, tidak batuk, tidak terkena apa-apa, bisa jadi dia terkena pandangan mata orang yang hasud kepadanya di siang harinya. Kemudian malam harinya tiba-tiba rewel, tiba-tiba badannya panas. Tidak disertai dengan suhu panas yang bertahap gitu ya, tiba-tiba langsung panas misalkan. Itu bisa jadi adalah terkena penyakit ain. Nah, ini adalah salah satu doa ruqyah yang bisa menyembuhkan diri kita dari penyakit ain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi yashfika, dengan menyebut nama Allah, yashfika, mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Ini adalah ruqyah Jibril kepada Nabi Muhammad ketika beliau sakit. Dan ini bisa kita praktekkan ketika kita menjenguk atau mengunjungi orang yang sakit. Wa an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa beliau bersabda, ma min 'abdin muslimin ya'udu maridan, tidaklah ada seorang hamba muslim yang menjenguk orang sakit, lam yahdur ajaluhu, yang belum datang ajalnya, fayaqulu, kemudian dia berkata ketika menjenguk orang sakit itu, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Ini juga ruqyah. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka illa ufiya, kecuali, tadi di awal hadis apa? Tidaklah ada seorang hamba bla 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 yang membaca ini bla 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 illa ufiya, kecuali orang yang sakit itu disembuhkan dari penyakitnya. As'alullahal azima Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Ini tidak perlu ijazah. Ruqyah yang pertama tadi tidak perlu ijazah. Bisa dipraktekkan, silahkan. Yang penting sudah pernah belajar dan sudah mentalakikan kepada guru ya. Kemudian yang ruqyah kedua juga tidak perlu ijazah. Karena yang mengijazahkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan diamalkan ya. Mari kita amalkan sama-sama. Demikian kajian kita pada siang menjelang sore hari ini, mudah-mudahan barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Barangkali ada pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Ada nggak? Coba dicek. Kenapa? Maaf, tolong ulangi doa.
Doa menjenguk orang sakit. Kenapa? Iya. Coba dibaca. Doa menjenguk orang sakit. Azhibil ba'sa rabban nas ishfi'an wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Oh ya, enggak apa, ditulis aja atau dipoto. Foto aja. Ustadz, mohon doa ruqyahnya boleh di-share di grup, boleh ya, insya Allah. Diingatkan saja. Ini banyak permintaan ini ya. Hari Sabtu kemarin ada yang minta terjemahan Bahjatun Nazar, belum saya share di grup. Doa ruqyah untuk anak yang kena apa tadi? Hilang. Coba dibaca apa? Ada pertanyaan? Mohon doa ruqyahnya boleh di-share ke grup? Iya, boleh. Boleh insya Allah ya. Terus yang terakhir? Doa ruqyah untuk anak yang kena ain atau lainnya. Iya tadi bisa. Yang tadi kita baca itu yang ada kata-kata ain itu bisa untuk nanti kita share di grup insya Allah. Dan masih banyak lagi doa-doa yang lain. Ini tadi sudah cukup insya Allah ya. Kalau terlalu banyak nanti malah nggak diamalkan. Ini kita pahami, tadi alhamdulillah sudah kita talakikan ya, sudah kita baca sama-sama, sudah kita kaji, sudah kita terjemahkan, tinggal dipraktekkan. Gimana, Mas? Oh ini, ya silakan, Mas Hendra. Ustadz, apakah hiris bisa menghindarkan dari penyakit ain? Ya, tapi lebih kuat ya, hiris itu bisa menjadi salah satu sebab perlindungan diri kita dari sihir dan penyakit ain. Tapi lebih kuat apabila yang bersangkutan, lebih kuat perlindungannya apabila yang bersangkutan itu membaca doa-doa tahsin minimal setiap ba'da subuh dengan ba'da maghrib. Ya, doa-doa tahsin dulu pernah saya share di grup ngaji bareng UNR. Pernah saya share di grup 2 halaman atau 3 halaman. 3 halaman kalau nggak salah. Coba dicari itu ya. PDF tinggal di print saja, nanti ditalakikan kepada para ustadz terdekat di tempat masing-masing. Lebih kuat itu, khiris itu ada manfaatnya. Tetapi lebih kuat adalah doa tahsin yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca secara rutin, itu lebih kuat. Lebih kuat melindungi kita daripada khiris. Kalau dua-duanya digabung, lebih kuat. Khiris iya, baca doa dan zikir juga iya. Salah satu zikir yang paling kuat untuk menjaga diri kita dari sihir, dari gangguan jin, dari berbagai apa yang tidak kita harapkan, salah satu yang paling kuat adalah membaca setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita semuanya sudah hafal itu ya. Dibaca setelah maghrib, setelah subuh, sebelum kita berbicara dengan pembicaraan manusia, dan sebelum kita mengubah posisi duduk kita. Jadi syaratnya 2 itu. Kalau 2 ini tidak dilakukan, maka khasiatnya hilang atau berkurang. Jadi sebelum kita mengubah posisi duduk kita ketika sholat, dan sebelum kita berbicara dengan pembicaraan manusia. Bolehkah didahului dengan setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, baca zikir yang lain? Kemudian baca zikir itu tadi. Boleh, asalkan belum berbicara dengan pembicaraan manusia. Kalau didahului dengan doa, didahului dengan zikir yang lain misalkan, atau didahului dengan bacaan-bacaan yang lain, tidak mengurangi khasiatnya. Asalkan syarat yang pertama tadi apa? Juga dilakukan sebelum mengubah posisi duduk. Ada lagi pertanyaan, tolong dibacakan. Mohon maaf Ustaz, ada menjenguk orang sakit dari ada berapa ya Ustaz? Kenapa? Ada 3. Kenapa? Ada menjenguk orang sakit. Baru kita sebutkan, belum selesai.
Belum selesai. Baru kita sebutkan 1, 2, 3. Baru kita sebutkan 3. Yang pertama adalah memilih waktu yang tepat, ya. Kemudian yang kedua adalah menanyakan kondisinya. Yang ketiga, mendoakan dan meruqyahnya. Yang keempat belum kita baca. Yang kelima belum ada. 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kemudian ditambah lagi ada 9, 10. Banyak sekali. Insya Allah kita baca minggu depan. Ya. Kalau masalahnya memilih waktu, kita di sini disebutkan memilih waktu yang tepat di antara memilih tempat. Kalau kita sesuaikan dengan hadis yang disebutkan tadi, waktu itu pagi. Jadi harinya yang dilihat dulu. Waktu itu pagi. Iya kan nggak terlalu pagi. Jangan terlalu pagi. Waktu pagi yang tepat. Waktu sore yang tepat. Ya, ini tergantung kebiasaan di daerah masing-masing. Biasanya kalau di tempat kita, di Jawa, di Indonesia, kalau terlalu pagi itu, misalkan di rumah sakit itu kan masih sibuk dengan perawat, masih ada kontrol dokter, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau terlalu malam juga, dia juga, kalau malam ini berlaku di semua negara. Kalau terlalu malam pasti sudah istirahat. Boleh saya bertanya di luar materi? Ya, silakan. Yang lain kalau ada kegiatan, kalau mau keluar dari Zoom, boleh. Ya. Silakan. Ada yang mau bertanya di luar materi, silakan. Satu pertanyaan lagi ya, setelah itu kita akhiri. Ada, coba dilihat pertanyaannya apa? Mas Hendra, coba lihat. Kudroh dan irodah. Atau kalau tidak mendesak nanti hari Sabtu aja ketika kita membahas tentang akidah. Kalau tidak mendesak hari Sabtu. Kalau mendesak boleh sekarang. Al-Qudroh, kenapa itu? Nah, gitu aja. Ya, mudah-mudahan yang bertanya mengikuti kajian setiap hari Sabtu jam 1 siang. Oh ya, oke, hari Sabtu saja. Oke. Barakallahu fikum. Kita baca tahlil 3 kali dan salawat Nabi 3 kali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Ini ada pengumuman dari admin grup Mas Hendra. Silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.